Cerita lengkap Sekjen Fui ditangkap jelang aksi 313. Sekjen Forum Umat Islam Indonesia, Fui, yang juga pimpinan aksi 313, Muhammad Al-Khattab ditangkap polisi. Al-Khattab ditangkap bersama 4 orang lainnya diamankan saat jelang aksi 313 pada Jumat, 31/3, dini hari. Mereka kemudian dibawa ke Makobrimob Kelapa II, Depok, untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut mereka diamankan dan diperiksa dalam kasus makar. Benar, karena pemufakatan makar, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Merdeka.com, Jumat, 31/3. Hanya satu kuasa hukum dari Al-Khattab yang diperbolehkan masuk ke dalam Makobrimob untuk mendampingi. Ali Alatas, salah satu kuasa hukum Al-Khattab mengatakan, dirinya dan beberapa kuasa hukum lainnya menunggu di luar. Kita masih menunggu. Sudah ada yang masuk mendampingi, katanya, Jumat, 31/3. Yang dia ketahui, Al-Khattab pada dini hari tadi dijemput oleh polisi dan dibawa ke Brimob. Menurutnya, Al-Khattab dijemput polisi di sebuah hotel Kempinski sekitar pukul 2 WIB atau Jumat dini hari. Saat penangkapan, Al-Khattab sedang tidur di hotel tersebut. Sedangkan 4 lainnya di lokasi berbeda dan belum diketahui secara pasti sedang beraktivitas apa. Seharusnya, kelima orang itu memimpin aksi 313 di kawasan Monas dan sekitarnya. Aksi ini menuntut Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa kasus penistaan agama. Al-Khattab menolak menandatangani surat penangkapan dalam kasus dugaan aksi makar. Menurutnya, aksi damai 313 ditegaskan tidak ada kaitannya dengan makar. Atas dasar itu, Al-Khattab menolak menandatangani surat penangkapan. Hal itu diungkapkan kuasa hukum dari Tim Pembela Muslim, TPM, Ahmad Michdan. Dirinya sempat menanyakan soal penahanan Al-Khattab pada penyidik. Dia disangkakan pasal 107 soal memakar. Tadi saya tanya, diperiksa konteksnya apa? Katanya sebagai tersangka, tugasnya. Dari penuturan penyidik sudah ada 2 alat bukti sehingga Al-Khattab dijadikan tersangka. Namun pihaknya mengaku belum diberitahu 2 alat bukti yang dimaksud. Sejauh ini Al-Khattab sudah menjawab sekitar 10 pertanyaan seputar kegiatan beliau. Ustazah menyatakan hanya ingin melaksanakan demo sebagai penanggung jawab, tidak pernah berniat makar, tegasnya. Al-Khattab masih akan menjalani pemeriksaan. Dikatakan bahwa terkait aksi 313, yang diinginkan adalah penegakan aturan. Sebelum ditangkap polisi dini hari tadi, Al-Khattab sudah merasa ada yang janggal. Sekjen Forum Ulama Indonesia, Fui, itu merasa ada yang mengikutinya kemarin. Namun kata dia tidak terjadi sesuatu apapun terhadap Al-Khattab. Dia hanya merasa diikuti saja. Dengan alasan agar dekat dengan lokasi aksi maka Al-Khattab menginap di Hotel Kempinski. Karena rumahnya di Bogor. Cuma istirahat saja di sana, tidak ada apa-apa, tegasnya. Hingga akhirnya dia dijemput pukul 2 WIB oleh polisi tak berseragam. Kemudian dia dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Hingga saat ini Al-Khattab masih menjalani pemeriksaan. Menurut Argo Yuwono, penyidik mengendus Al-Khattab sudah sering melakukan rapat pertemuan. Dari pertemuan itu, kata Argo, salah satu hasilnya ingin melakukan aksi makar. Ada di situ salah satunya menduduki gedung DPR MPR, lalu mengganti UUD kembali ke UU asli. Ini suatu kegiatan yang dilakukan secara inkonstitusional. Tetapi memperlakukan secara konstitusional berarti sesuai UU. Kita sudah memetakan dan menyelidiki dalam beberapa hari ini, kata Argo. Disinggung penangkapan selalu dilakukan sebelum aksi seperti saat 212, Argo mengklaim polisi bekerja profesional. Argo berdalih ada laporan dari tim di lapangan sehingga akhirnya dilakukan penangkapan. Al-Khattab beserta 4 orang pentolan aksi 313 diamankan polisi di sejumlah tempat berbeda di Jakarta.
Kelimanya kini telah berstatus sebagai tersangka. Kalau sudah dilakukan penangkapan sudah tersangka dan mempunyai alat bukti cukup untuk dilakukan penangkapan dan sekarang sedang dilakukan pendalaman penyidik, kata Argo. Menurut Argo, kelimanya ditetapkan sebagai tersangka makar lantaran dari beberapa penyelidikan dalam setiap pertemuan ada yang membahas mengenai rencana melanggar konstitusional. Salah satunya merencanakan untuk menduduki gedung DPR dan MPR. Argo mengatakan Sekjen Fui dan 4 lainnya dijerat pasal 107 dan 110 KUH tentang pemufakatan makar. Semua perbuatan ini delik formil jadi sudah kita punya semua bukti yang dimiliki penyidik, kata dia. Meski pimpinannya ditangkap, aksi 313 tetap berjalan dan berlangsung dengan tertib. Bahkan, 9 perwakilan aksi 313 bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Wiranto. Saat bertemu Wiranto, Koordinator aksi 313, Usama Hisyam mengatakan, aksi mereka digelar dengan maksud untuk menegakkan konstitusi. Salah satunya mendesak pemerintah pusat segera mencopot Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dinilai telah melanggar konstitusi. Jihad konstitusional, jihad berdasarkan rambu-rambu konstitusi, kata Usama, di hadapan seluruh peserta aksi 313, Jumat, 31/3. Saat bertemu dengan Wiranto, masa aksi mengatakan ingin bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasinya. Namun Wiranto berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Presiden.